Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saida. Saya dari program studi agribisnis. Di video ini saya akan membahas mengenai materi atom. Kita mulai dengan membahas perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom di sini yang kita pelajari ada 5. Yang pertama dimulai oleh Dalton, yang kedua dikembangkan oleh Thomson, yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford, yang keempat dikembangkan oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu model mekanika kuantum. Kita bahas satu persatu. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya yaitu 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. 2. Unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari postulat yang dikemukakan oleh Dalton, terdapat kelebihan dan kekurangan pada postulat tersebut. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekebalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap. Dan kekurangannya yaitu Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Selanjutnya dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson mengemukakan atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton, terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Dalam teori yang dikemukakan oleh Thomson, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Selain itu, ada juga kelemahan dari teori ini, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Berikutnya, pada tahun 1911, Rutherford menyangkal kebenaran teori atom Thomson yang mengatakan bahwa atom merupakan bermuatan positif. Dan di sekelilingnya, terdapat elektron bermuatan negatif layaknya roti kismis. Teori atom Rutherford mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus, dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Hasil penelitian Rutherford sekaligus menggantikan model atom Thomson. Rutherford mengajukan model atom yang menyatakan bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti planet mengelilingi matahari. Massa atom tersusun pada inti dan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa atau kosong. Karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif dalam inti harus sama dengan jumlah elektron. Dari teori yang dikemukakan oleh Rutherford, terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun ada juga kelemahannya pada teori ini, yaitu di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak ke inti. Berikutnya, teori atom oleh Bohr. Model atom Bohr menyerupai sistem tata surya, tetapi gaya gravitasinya digantikan oleh gaya elektrostatik.
Penemuan sifat ganda radiasi elektromagnetik dan eksperimen yang menunjukkan kuantisasi energi membantu Bohr untuk memberikan model atomnya yang mampu mengatasi beberapa kelemahan model Rutherford. Ada 6 poin utama dari teori atom Bohr ini, antara lain: 1. Elektron dalam atom hidrogen berputar di sekitar inti di jalur melingkar, tetap memiliki energi yang pasti atau disebut orbit. 2. Energi elektron pada orbit tersebut ditentukan oleh jarak elektron terhadap inti atom. Semakin jauh dari inti atom, energi elektron semakin tinggi. 3. Hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu itulah elektron dapat mengelilingi inti, atau dengan kata lain, tingkat energi terlawantisasi. Keempat, elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi jika menyerap energinya yang cukup. Kelima, elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan melepaskan energi tertentu. Keenam, tingkat energi lintasan elektron tersebut merupakan kelipatan dari suatu bilangan bulat dari 1 sampai dengan tak terhingga yang disebut bilangan kuantum. Dari teori oleh Bohr ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu: 1. Dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford. 2. Dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Dan yang terakhir, model atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit, seperti yang dijelaskan oleh Bohr. Namun, elektron memiliki sifat dualisme materi seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Teori atom mekanika kuantum mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Kelebihan dari teori ini yaitu: pertama, dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Kedua, dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Sementara kelemahannya yaitu: pertama, rumusan permasalahan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan elektron tunggal. Kedua, model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Baiklah, itulah tadi penyampaian mengenai materi tentang atom. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap semoga kita bisa memahami dengan baik dan benar apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.